muliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Lebih sungguh katakan lagi, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, kami muliakan. Yes Lord, naik ke surga,
Yes, urapi kami Tuhan. Yes, yes, dengan api Roh-Mu datanglah sekarang penuhi dengan Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia haleluya, haleluya, Jesus, Jesus, yang mau dijamah Tuhan katakan lagi. Ku buka hati untuk jamahan, yes, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, yes God, di altar-Mu.
katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil arti seluruh hidupku, di aku menyembah. Ku buka hati, amin, kami bersuka di dalam bersama-sama di hadiratmu. Seluruh hidupku di awalmu menyembahmu, di awalmu sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau membebaskan setiap hati kami Bapa untuk memuji-muji nama Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan ada kuasa, ada kebangkitan, ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami saat ini ada di hadirat-Mu. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, sekali lagi lebih meriah untuk Tuhan. Saudara percaya ada kuasa dalam darah Yesus, amin. Haleluya. Mari kita katakan, yes. Ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa.
puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita katakan ada kuasa di dalam nama Tuhan. Haleluya. Nama Tuhanku. Ya yes. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Namanya Tuhanku
Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami memiliki Tuhan, Allah yang berkuasa bagi kami. Haleluya. Allah Roh Kudus, tetap penuhi kami di tempat ini. Kami mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup. Terima kasih. Haleluya Yesus. Yes. Sama-sama kita katakan. Yes God. Allah Roh Kudus, yes guys, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Kau mulia, mulia.
sama-sama katakan, ku sembah kudus. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, sebab Dia Allah yang kudus. Dan ku sanjung Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik. Engkau himpunkan kami di rumah-Mu Tuhan. Engkau boleh berikan kesempatan yang terbaik bagi kami untuk memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian umat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyukakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rasakan, kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian umat-Mu menyukakan hati-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan sabda-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Inilah kami yang membutuhkan firman. Firman-Mu yang penuh kuasa, firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, firman-Mu yang mengubah setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Berikan kepada setiap kami hikmat, pewahyuan, pengertian daripada-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memampukan, memberikan pengertian lebih dalam kepada setiap kami. Terlebih lagi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini Tuhan. Urapi dengan pengurapan yang khusus. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, seluruhnya adalah isi hati-Mu Tuhan. Semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin pujian, singer, juga para imam musik. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa karena ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ada di dalam kasih Tuhan. Di luar Tuhan kita adalah orang-orang binasa. Bapak Ibu yang Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tetapi ingat juga bahwa tahun 2026 Gembala Pembina memberikan satu visi bahwa 2026 adalah tahun amanat agung. Firman Tuhannya katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Amin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, kita di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan mengingatkan bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus lahir di dunia ini, melayani, mati, tapi tidak seterusnya mati, bangkit, bahkan naik ke sorga, yang hari ini kita peringati. Berikan tepuk tangan bagi itu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, buktinya Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, sebelum naik ke sorga, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saya baca firman Tuhan, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, intinya dari firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu yang pertama. Lanjut di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada murid-muridnya. Terus di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas. Ya. Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 4, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Itulah, ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Maria Magdalena, kepada Thomas, ya. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahkan Tuhan Yesus itu sebelum naik ke surga masih berada di dunia ini selama 40 hari. Amin. Ya. 40 hari. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu adalah hari ke-40. Ya. Kalau saya baca firman Tuhannya di dalam Kisah Para Rasul, boleh ditampilkan. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, kepada mereka, kepada murid-muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, garis bawahi, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup, tidak mati seterusnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Amin. Kalau tidak, kita adalah orang yang sia-sia percaya pada Tuhan Yesus. Ya, pemberitaan tentang Yesus sia-sia. Bahkan kita masih hidup di dalam dosa ketika Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan sekali. Dikatakan, saya ulangi, kepada mereka, yaitu kepada murid-murid, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. 40 hari setelah kebangkitannya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa. Amin. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Sekali lagi, ini membuktikan Tuhan Yesus hidup. Amin. Menampakkan diri kepada individu, kepada kelompok kecil, hingga ratusan orang sekaligus sebelum kenaikan ke sorga. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahkan mencatat firman Tuhan
seluruhnya yang menyaksikan Tuhan Yesus dari kebangkitannya sampai dengan kenaikannya ke sorga, 500 orang lebih. Mau dikatakan dusta bagaimana kalau saksinya 500 lebih? Amin. Sekalipun ada orang yang mengatakan itu adalah kebohongan. Tapi kalau buktinya, saksinya bukan 1, 2, 500 lebih. Tuhan Yesus 40 hari berulang-ulang menampakkan diri, berbicara tentang kerajaan Allah untuk membuktikan bahwa dia hidup. Amin. Yuk kita buka firman Tuhannya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-6 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima, yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Amin. Firman Tuhan ini jelas sekali. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang waktu firman ini tulis, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Amin. 500 lebih. Amin. Luar biasa. Untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit dan hidup. Ya. Bukan hanya kepada individu, kelompok kecil, bahkan kepada ratusan sekaligus firman Tuhan katakan. Ini bukti Tuhan Yesus hidup sesudah kebangkitannya selama 40 hari. Dan disaksikan firman Tuhan katakan oleh 500 orang lebih. Sesudah itu di hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, Kisah Para Rasul ayat 1 sampai pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, yaitu murid-murid, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka, yaitu murid-murid, sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Garis bawahi, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berarti naik ke sorga nanti akan turun di awan-awan juga. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika naik ke sorga dan ada di dalam kerajaan sorga? Yang pertama, firman Tuhan menjelaskan ya, di dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-19. Di dalam Markus pasal 16 ayat 11 dikatakan demikian, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ada juga firman Tuhan ya, di dalam Kisah Para Rasul
ini kejadian kepada Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 56. Dikatakan begini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, makna dari sebelah kanan Allah itu artinya pemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kemuliaan. Ya. Membuktikan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa. Amin. Allah yang maha mulia. Itu dari kata duduk atau berdiri sebelah kanan Allah. Duduk atau berdiri di sebelah kanan Allah artinya sekali lagi menunjukkan pemuliaannya dan otoritas tertingginya atas segala makhluk dan kuasa. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha kuasa dan yang maha perkasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara dan saya harus bangga memiliki Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Ya, karena dialah Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha agung. Ya. Allah dari segala Allah. Yang kedua, di dalam Roma pasal 8 ayatnya 33 sampai 34. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga? Dikatakan firman Tuhan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia menjadi pembela saudara dan saya, orang-orang pilihannya. Ya. Membela dari siapa? Dari dakwaan iblis. Hati-hati saudara. Iblis itu mendakwa saudara siang dan malam. Mencari-cari kelemahan saudara dan saya. Ya. Tetapi kalau saudara dan saya hidupnya benar, jangan takut. Tuhan Yesus pembela saudara dan saya. Amin. Ya. Buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin. Jadi ada yang mendakwa saudara dan saya bahkan siang dan malam, firman Tuhan katakan. Pendakwa itu adalah iblis yang mendakwa siang dan malam di hadapan Allah. Tapi sekali lagi puji Tuhan, orang-orang pilihan yaitu saudara dan saya memiliki pembela, Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, yang berikutnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika sudah terangkat ke surga? Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku, kata Tuhan Yesus, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku, kata Tuhan Yesus, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kerinduan Tuhan Yesus, saudara dan saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin.
Bukan sekedar kerinduan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa kasihnya. Bahkan sampai menginginkan saudara dan saya itu ada bersama-sama dengannya. Amin. Luar biasa. Kita harus bangga memiliki Tuhan yang kita kenal, Yesus Kristus. Kita harus kagum, begitu merindukan suatu saat berkumpul bersamanya. Amin. Kalau itu kerinduan Tuhan, jadikanlah itu juga kerinduan saudara dan saya. Amin. Supaya kita bersama-sama satu saat kelak ada berkumpul bersama Tuhan. Siapa yang rindu berkumpul bersama Tuhan? Amin. Ya. Tuhan catat ini orang-orang yang ada di GBI Lembang nih. Memiliki kerinduan untuk bersama-sama dengan aku satu saat nanti. Amin. Bapak Ibu yang di Tuhan, bahkan Dia menyediakan tempat. Ya. Saking sayangnya. Ya. Kalau seorang ibu yang sedang hamil besar 9 bulan, ya, sebentar lagi melahirkan anak, waduh, ya. Sudah mempersiapkan tempatnya begitu rupa, ya, yang terbaik. Tetapi Yesus yang saudara dan saya percaya lebih daripada orang tua seperti itu. Dia mempersiapkan tempat yang terbaik. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, yang berikutnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai 18 dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kata Tuhan Yesus ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Sekalipun Tuhan Yesus meninggalkan kita naik ke surga, yang kita peringati hari ini, tetapi Tuhan Yesus karena mengasihi saudara dan saya, mengutus penghibur. Katakan saudara dan saya tidak seperti yatim piatu. Amin. Ada Roh Kudus, ya, penolong yang lain supaya Ia menyertai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, saudara dan saya dalam seluruh kehidupan kita ada penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus. Amin. Dikatakan, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa. Ya, kita tidak ditinggalkan begitu saja. Ya. Roh kebenaran, ya. Walaupun dunia tidak menerimanya, tapi saudara dan saya karena mengenal Dia. Dan paling luar biasa ayat 18 ini. Ini tanggung jawab yang luar biasa Tuhan kita. Aku, kata Tuhan Yesus, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Amin. Bayangkan kalau tidak ada penolong lain, tidak ada Roh Kudus, kita jadi bulan-bulanan iblis. Amin. Tetapi karena ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan saudara dan saya, yang mengajar, yang mengingatkan, ya, mengingatkan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadi pelindung, penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan kalau saya loncat ayat yang ke-26, ya, Yohanes pasal 14 ini, ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, yang akan mengajarkan segala sesuatu. Amin. Kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Yang kukatakan kepadamu, artinya yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan, itu yang akan diingatkan oleh Kudus. Amin. Ketika kita banyak baca, renungkan, lakukan firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita, maka ketika kita dalam perjalanan hidup ada masalah, pergumulan dan lain sebagainya, Roh Kudus yang mengingatkan lewat firman Tuhan. Amin. Roh Kudus yang mengajarkan lewat firman Tuhan yang sudah ada di dalam saudara dan saya. Luar biasa. Tidak lepas tanggung jawab Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus akan diam di dalam diri kita. Bahkan Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan terakhir dikatakan, aku Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, dari tadi aku akan datang kembali, aku akan datang kembali. Kapan datangnya? Besok? Tahun depan? Jangan suka meramal-ramal. Kita harus dasarnya firman Tuhan. Amin. Nih, firman Tuhan di dalam Markus pasal 13 ayat 32 sampai 33. Saya sampaikan ini supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan pengajaran di luar yang mengajarkan Tuhan Yesus umpamanya datang tahun sekian, tanda-tanda ini tahun sekian. Buka firman Tuhannya di dalam Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya 32 sampai 33. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Ini firman Tuhan harus menjadi ketetapan dalam hidup kita. Amin. Jangan tergoncangkan kalau ada pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus datang nanti tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Tidak. Kita harus kepada firman Tuhan. Ya. Tidak ada yang tahu. Malaikat di sorga tidak tahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa. Tetapi yang penting bagi saudara dan saya bukan kapan datangnya. Yang penting bagi saudara dan saya ayat 34 dikatakan hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Itu yang penting bagi saudara dan saya. Hidup di dunia ini harus hati-hati dan berjaga-jaga. Apa yang harus dijaga? Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai gugur iman kita. Karena yang menyelamatkan saudara dan saya adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita meraihnya dengan iman. Firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, ya. Maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya akan karya Tuhan Yesus, akan pribadi Tuhan Yesus. Tuhan sudah lakukan, menganugerahkan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Bagian manusia meraihnya dengan iman. Dan iman itu pun adalah kasih anugerah daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya percaya, itu karena kasih anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya pertahankan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai gugur. Ya. Untuk supaya kuat iman kita. Ya.
manusia batiniah kita supaya kuat, memiliki iman kuat. Berilah makanan yang terbaik bagi manusia batiniah kita. Ya, roti yaitu firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi, jangan terlalu memusingkan kapan Tuhan Yesus datang. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menentukan Tuhan Yesus datang pada tanggal sekian, tahun sekian dan sebagainya. Tetapi yang menjadi fokus saudara saya, jagalah iman percaya kita selama kita hidup di dunia ini. Amin. Sebab hidup di dunia ini tidak lepas dari masalah, pergumulan, halangan, rintangan, godaan. Ya, yang menggiring kita untuk keluar dari iman percaya kepada Yesus. Banyak hal. Bahkan lewat kenyamanan hidup pun bisa membuat orang menjauh daripada Tuhan. Maka dari itu, yang penting bagi saudara saya adalah hati-hati dan berjaga-jagalah. Supaya iman percaya kita kokoh, teguh. Hati kita memiliki kasih yang murni kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pertanyaan berikutnya, Tuhan Yesus datang, siapakah yang akan diangkat oleh Tuhan Yesus? Itu penting. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul tadi ya. Pasal yang pertama ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 11 dikatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Seperti kamu. Kamu di sini siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Hanya murid-murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh yang akan melihat Tuhan datang menyongsong di awan-awan. Amin. Tuhan turun di awan-awan. Dan orang-orang percaya yang memiliki kriteria murid itulah yang akan terangkat ke surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, terangkat ke sorga ada dua cara. Yang pertama lewat kematian. Amin. Yang sudah meninggal itu terangkat ke sorga yang percaya Tuhan Yesus. Rohnya terangkat ke sorga. Tetapi nanti suatu kelak ada saatnya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Dan orang yang percaya, yang memiliki kriteria sebagai murid Kristus yang akan terangkat. Ya. Jadi siapa yang akan terangkat? Murid Kristus. Yang namanya murid itu harus belajar. Ya. Belajar meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Belajar apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Dan semuanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Murid sekali lagi yang akan terangkat ke surga. Bukan pendeta, bukan gembala, bukan aktivis, ya. Bukan orang percaya yang sudah 30-40 tahun. Kalau tidak memiliki kriteria murid. Ya. Murid di sini. Kalau gembala, pendeta, aktivis, itu jabatan saudara. Tetapi murid itu adalah bagi saudara semuanya yang menentukan bisa naik ke surga. Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan, ini panjang, tolong disimak saja. Ya, di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. 10 ayat ya. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 14 mulai ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka,
Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh ia masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. 34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan ini ada beberapa kriteria murid. Yang pertama di dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu yang Tuhan, lewat firman Tuhan ini, coba tampilkan Lukas 14 ayat 26. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, rasa-rasanya ini bahasanya membenci ya. Datang kepada Tuhan Yesus harus membenci bapaknya, ibunya, anak laki, saudara laki-laki perempuan. Bapak Ibu yang Tuhan, ini maknanya sebetulnya yang dimaksud mengasihi Tuhan itu harus lebih daripada kita mengasihi bapak, ibu, anak di dalam Tuhan. Amin. Artinya punya prioritas yang utama itu mengasihi Tuhan. Amin. Dan jangan disalahartikan kalau kita mengasihi Tuhan artinya jangan ditafsirkan melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Tetapi yang dimaksud mengasihi Tuhan adalah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan secara harfiah kita membenci orang tua. Ya. Sebab firman Tuhan di Perjanjian Lama kan katakan, kita harus hormat mengasihi orang tua. Ya. Di dalam 10 firman Tuhan. Hukum 10 firman Tuhan. Tapi lebih jelasnya kita buka di dalam Matius 10 ayat 37. Yuk buka Matius 10 ayat 37. Dikatakan firman Tuhan. Ya. Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Itu maksudnya. Ya. Kata membenci tadi itu rasanya kurang enak didengar di telinga. Tapi maknanya itu seperti ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dengan kata lain, mengasihi Allah itu lebih utama. Itulah tandanya murid Yesus Kristus. Ya. Memiliki keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu yang Tuhan, hasil dari keintiman dengan mengasihi Allah ialah menghasilkan buah. Apa buahnya? Mengasihi sesama.
Amin. Memiliki buah Roh Kudus. Memiliki buah pertobatan. Baru yang terakhir memiliki buah jiwa-jiwa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Buah keintiman kita dengan Tuhan yaitu mengasihi sesama. Mengasihi Allah lebih utama. Kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu manusia. Itu kan firman Tuhan. Itulah intisari kekristenan. Mengasihi Allah dan hasilnya mengasihi sesama. Itulah intisari kekristenan. Agama kita adalah agama kasih. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah buah dari kita keintiman mengasihi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi murid Tuhan Yesus adalah yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama, yang akan terangkat ke surga. Amin. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengasihi Allah? Kalau sudah, adakah buktinya? Sudah mengasihi dengan sesama? Tuhan dan diri kita masing-masing yang bisa menilai. Amin. Itulah kriteria murid. Yang kedua, di dalam Lukas pasal 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang akan terangkat ke sorga itu murid. Dan kriteria yang pertama, murid Allah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan yang kedua adalah firman Tuhan katakan, memikul salibnya dan mengikut aku. Bahkan di firman Tuhan lain dikatakan di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap hari. Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu firman Tuhan. Setiap hari. Setiap hari kita harus menyangkal diri. Dari kenyamanan hidup, dari keduniawian, dari hal kedagingan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun nikmat, nyaman, membuat kita sukacita bahagia, tapi itu bukan dari Tuhan. Kita harus menyangkalnya, kita harus menolaknya. Tetapi juga harus berani dan mau menderita karena nama Tuhan. Amin. Berani dan mau menerima menderita karena nama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita melakukan yang benar di dalam Tuhan, lalu diejek orang, dihina orang, bahkan ditindas orang. Itulah salib kita yang harus kita mau dan terima. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi murid Tuhan Yesus adalah yang mau menyangkal dirinya, memikul salibnya, mau menolak kenikmatan duniawi, kedagingan, kenyamanan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mau menerima, menderita karena nama Tuhan. Jadi sekali lagi, murid Yesus adalah orang yang menyangkal dirinya dan mau menderita karena Tuhan dan mengikut Tuhan setiap hari. Itulah kriteria. Yang berikutnya Bapak Ibu Tuhan, dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Demikian pula lah, Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan segala miliknya bukan berarti kita jual semua, bukan, saudara. Artinya kita jangan terikat dengan hal-hal yang duniawi. Mengikat, menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan dengan hal-hal yang duniawi. Apa yang dimaksud dengan melepaskan dari segala miliknya? Tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Yang membuat kita terhalangi untuk datang kepada Tuhan.
Galatia 5, Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan demikian. Yakobus 4 pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Bersahabat dengan hal-hal yang duniawi, kedagingan. Ya. Apa itu kedagingan? Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih ada yang belum tertulis. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, kedagingan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Makanya firman Tuhan, kita harus melepaskan ya, keterikatan dengan keduniawian. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan, yang keempat, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kriteria murid yang berikutnya, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita cek, apakah kita sudah tinggal di dalam firman dan firman tinggal dalam kehidupan kita. Karena itulah yang disebut masuk kriteria murid. Ya. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Itu ada di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Ini berbicara tentang permintaan buah kehidupan kita, buah roh. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentangnya. Jadi murid Yesus Kristus adalah orang yang tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal dalam saudara dan saya, sehingga menghasilkan buah yang banyak. Itulah kriteria murid yang akan terangkat ke surga. Yang terakhir, yang kelima, Yohanes 13 ayat 34. Ini ada 5 kriteria, sebetulnya banyak. Ya. Dikatakan Yohanes pasal 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kekristenan tidak jauh dari kata kasih, mengasihi, saling mengasihi. Itu berbicara tentang pengorbanan. Kasih itu pengorbanan. Ya. Diberi contoh oleh Tuhan Yesus mengasihi saudara saya. Dia mau berkorban dengan mati di atas kayu salib. Mari, supaya saudara saya suatu saat ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, baik lewat kematian maupun kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang, kita tidak tahu waktunya. Kita terangkat karena kita adalah murid-murid. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang pemimpin pujian untuk maju ke depan. Dan kesimpulannya Bapak Ibu Tuhan. Ya, murid Tuhan Yesus yang akan terangkat ke sorga yang memiliki kriteria yang baru saya disampaikan. Yang saya mampu sampaikan 5 poin. Yang pertama adalah yang memiliki kasih akan Allah dan kasih kepada sesama. Yang kedua adalah yang mau menyangkal dirinya dan mau memikul salibnya. Yang ketiga yang mau melepaskan hal-hal keduniawian, kedagingan. Yang berikutnya yang tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya, tinggal dalam kita sehingga menghasilkan buah yang banyak dan Bapa dipermuliakan. Dan yang terakhir yaitu orang yang saling mengasihi sesama manusia. Berikan tepuk tangan. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih dalam lagi. Bahkan Roh Kudus yang memampukan setiap kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kami diingatkan hanya murid yang terangkat ke surga. Kami mau menjadi murid Tuhan. Murid yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.